Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas integral parsial. Misalkan terdapat U dan V merupakan masing-masing adalah fungsi X. Jadi ada U sama dengan Fx dan V sama dengan Gx. Maka diferensial dari U kalikan V itu sama dengan U diferensial dari V atau U kali V aksen ditambah V kali U aksen, yaitu DU. Nah, jika kedua ruas dari persamaan ini kita integralkan, jika kedua ruas persamaan jika kedua ruas itu diintegralkan, maka akan menjadi integral dari diferensial dari U kalikan V sama dengan integral dari U dV ditambah integral V du. Atau di sini kalau saya cari integral dari duV itu sama dengan U kalikan V sama dengan integral U dV ditambah integral V du. Jadi integral U dV sama dengan, ini kalau saya pindah ruas ya, maka itu sama dengan U dikalikan V dikurangi dengan integral V du. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus dari integral parsial. Rumus ini dipakai jika integral di ruas kanan lebih mudah daripada integral yang dicari. Jadi saya tuliskan rumus dipakai atau digunakan jika integral di ruas kanan lebih mudah daripada integral yang dicari. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jadi integral, cara menentukan integral kemarin kita bahas ya. Ada beberapa cara, yaitu menggunakan substitusi. Kemudian kita bisa menguraikan, ada integral yang berbentuk integrannya itu adalah pecahan rasional ya. Nah, kemudian di sini juga ada teknik lain untuk mencari integral, yaitu dengan cara parsial, integral parsial. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan hitunglah integral dari ln x dx. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan U itu adalah ln x dan V itu sama dengan X, maka jadi dari sini ln X ini sebagai U dan X ini sebagai V. Maka untuk menentukan integral ln X dx, integral ln X
dx itu sama dengan U kali V dikurangi dengan integral V du sesuai dengan rumus parsial, sehingga U tadi itu adalah ln X ya, dikalikan dengan V, V-nya adalah X dikurangi dengan integral V X d ln X. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bersifat komutatif ya, X ln X dikurangi dengan integral X. Nah, turunan dari atau diferensial dari ln X itu sama dengan 1/X dx. Sehingga ini bisa saya bagi, maka hasilnya adalah menjadi X ln X dikurangi integral 1 dx atau sama dengan X ln X dikurangi dengan integralnya 1 dx itu adalah X kemudian plus C karena integral tak tentu. Nah, ini ya. Saya berikan kurung supaya tidak bingung. Nanti khawatirnya X ini dikurangi dengan ini. Itu tidak boleh ya, karena X yang di sebelah sini itu adalah miliknya dari ln. Oke. Contoh lagi yang kedua, misalnya hitunglah integral arkes tangen X dx. Nah, kita coba cari penyelesaiannya dengan menggunakan integral parsial. Kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan U itu sama dengan arkes tangen X dan V itu sama dengan X. Jadi ini adalah U, ini adalah V. Maka integral arkes tangen X dx itu sama dengan U kali V min integral V du. Rumusnya ya. Berarti U itu bisa kita ganti dengan arkes tangen X dikalikan V-nya itu adalah X ya, ini kita kurung supaya nanti tidak rancu, dikurangi dengan integral X diferensial dari arkes tangen X. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan X arkes tangen X dikurangi dengan integral X. Nah, diferensial dari arkes tangen X itu sama dengan 1/1 plus X kuadrat dx. Dibuka lagi materi tentang turunan ya. Jadi turunan dari arkes tangen X itu adalah 1/1 plus X kuadrat. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan integral ini ya dengan cara mengubah diferensial X-nya itu tidak terhadap X. Nah, kenapa? Karena di sini ada yang memuat X kuadrat, sedangkan sedangkan diferensialnya ini hanya terhadap X, sehingga bisa kita ubah menjadi X arkes tangen X dikurangi integral. Nah, ini kita ubah menjadi, supaya bisa diintegralkan terhadap 1 plus X kuadrat, maka diubah menjadi 1 plus X kuadrat. Nah, diingat diferensial dari 1 plus X kuadrat itu adalah 2X. Nah, karena ada 2 sehingga akan mengubah nilai yang ada di sini, sehingga di sini harus saya kali setengah terlebih dahulu supaya 2-nya nanti nggak ada. X-nya itu adalah hasil diferensial dari 2X. Nah, 2 kali X, X-nya itu sudah ada di sini, sehingga tidak perlu dituliskan lagi, dan ini bisa menjadi 1 plus X kuadrat. Kalau mungkin ada yang bingung, coba perhatikan di sini. Misalnya setengah integral 1 plus X kuadrat diferensial dari 1 plus X kuadrat. Kalau ini saya jabarkan harus kembali ke bentuk semula. Jadi dari langkah kedua menuju ke langkah ketiga ini itu tidak mengubah nilai, tetapi memanipulasi bentuknya saja, sehingga kalau bentuk yang ketiga atau langkah ketiga ini saya uraikan, harusnya nanti kembali lagi atau nilainya sama dengan yang di step sebelumnya. Kita coba uraikan. Kalau ada setengah integral 1 plus X kuadrat diferensial dari 1 plus X kuadrat.
Nah, ini saya cari diferensialnya 1 plus x kuadrat, yaitu 2x kan ya, dx ya. Sehingga ini kalau saya bagi dengan ini, hasilnya kan menjadi x per 1 plus x kuadrat dx. Nah, bentuk ini kembali lagi ke sini, ke bentuk semula. Sehingga di sini jelas bahwasannya apa yang kita lakukan dari step kedua menuju ketiga itu tidak mengubah nilai, tetapi hanya mengubah bentuknya. Oke, selanjutnya berarti dari sini kita bisa menentukan integral yang sudah dijabarkan tadi itu menjadi, nah, lihat ini integral dari diferensial 1 plus x kuadrat, ya, integralnya seper 1 plus x kuadrat terhadap seper ini. Berarti hasilnya sama dengan ln dari 1 plus x kuadrat plus c. Jadi ini adalah hasil dari integral arcus tangen x dx, itu ya. Oke, contoh berikutnya yang ketiga. Misalkan hitunglah integral x kali e pangkat x dx. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita coba jabarkan dengan menggunakan parsial. Jadi kita misalkan terlebih dahulu, misalkan sesuai dengan langkah seperti contoh 1 dan 2, saya coba misalkan u itu sama dengan x kali e pangkat x dan v sama dengan x, maka integral dari x e pangkat x dx itu sama dengan u kali v min integral v du. Nah, hasilnya berarti u itu adalah x ya, kali e pangkat x, dikalikan lagi v-nya itu adalah x, dikurangi integral v, berarti x diferensial dari x e pangkat x. Kemudian ini bisa kita kalikan, berarti jadi x kuadrat e pangkat x dikurangi integral x turunan dari x kali e pangkat x. Diingat ini adalah bentuk perkalian turunan dari, ingat dari turunan dari u kali v. Itu kan sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Sehingga di sini kita coba cari turunannya u aksen, turunannya x. Turunannya x itu adalah 1 ditambah dikalikan dengan v-nya itu adalah e pangkat x ditambah turunannya e pangkat x ya, v itu adalah e pangkat x, kemudian dikalikan u-nya adalah x dx. Sehingga di sini bisa kita jabarkan x kuadrat e pangkat x min integral x kali e pangkat x ditambah x e pangkat x dx. Atau bisa kita tulis menjadi x kuadrat e pangkat x min integral x e pangkat x dikurangi integral x kuadrat e pangkat x dx. Ya, selanjutnya karena ini tadi ada dx-nya, lupa. Kemudian ini kita bisa pindah ruas ke sana, berarti menjadi, kita tambahkan dengan ini, berarti jadi 2 kali integral x e pangkat x dx sama dengan x kuadrat e pangkat x dikurangi integral x kuadrat e pangkat x dx. Nah, ternyata integral di ruas kanan yaitu integral x kuadrat e pangkat x dx itu lebih sulit diintegralkan. Jadi lebih sulit untuk dicari integralnya dibandingkan soal yang ditanyakan tadi. Oke, saya tulis dulu. Ternyata integral di ruas kanan yaitu yang dimaksud di sini adalah integral x kuadrat e pangkat x dx. Ternyata lebih sulit dicari integralnya daripada
integral yang dicari atau integral dari soal yang ditanyakan tadi. Lalu bagaimana? Berarti mengintegralkannya, apakah parsial nggak bisa dipakai? Nah, berarti oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Integral diubah dulu. Sebagai berikut. Nah, tadi ada integral xe pangkat x dx. Itu adalah soal yang ditanyakan. Nah, kita ubah bentuknya menjadi integral x. Nah, e pangkat x ini kita masukkan ke dalam diferensialnya sehingga menjadi diferensial e pangkat x. Ya, diingat lagi. Diferensial dari e pangkat x itu adalah e pangkat x dx, sehingga dari langkah integral x e pangkat x dx berubah menjadi integral x d e pangkat x itu tidak mengubah nilai, hanya saja mengubah bentuknya. Jadi ini kalau saya uraikan itu akan kembali lagi ke bentuk ini. Karena diferensial dari e pangkat x itu adalah e pangkat x dx. Bisa dipahami ya? Nah, kita kemudian yang dicari integralnya, karena ini tadi kita coba jabarkan akan lebih sulit ya, maka karena bentuk ini sama dengan di ruas kiri dengan kanan ini sama, ya sama saja dengan saya mencari integral dari x d e pangkat x ya. Nah, berarti di sini inilah yang kita cari. Kita coba misalkan U sama dengan X dan V sama dengan E pangkat X, maka jadi ini tadi sebagai U-nya, ini sebagai V. Maka dari sini kita bisa cari integral dari X diferensial E pangkat X sama dengan U kali V min integral V du, atau sama dengan X dikalikan E pangkat X dikurangi integral V E pangkat X du-nya itu adalah X dx. Nah, hasilnya sama dengan X kali E pangkat X min integralnya E pangkat X dx itu adalah E pangkat X. Nah, plus C. Ketemu kan jawabannya? Nah, jadi bisa disimpulkan karena integral x e atau integral x d e pangkat x itu tadi sama dengan integral x e pangkat x dx, maka integral x e pangkat x dx itu nilainya juga sama dengan ini, yaitu x e pangkat x min e pangkat x plus C. Nah, dari sini kita bisa mengingat bahwasannya sebagai catatannya supaya rumus integral parsial itu bisa digunakan, U atau V itu jangan dimisalkan sebagai hasil kali dua fungsi. Ya, jangan dimisalkan sebagai hasil kali dua fungsi. Ini catatannya. Nah, seperti apa sih maksudnya? Coba perhatikan di sini. Contohnya, berarti ini contoh keempat ya. Misalkan hitunglah x integral x cos x dx ya.
penyelesaiannya. Kita coba cari penyelesaiannya dengan menggunakan integral parsial. Jadi jangan memisalkan U itu sebagai perkalian dua fungsi, yaitu di sini yang dimaksud adalah X cos X. Ini adalah hasil kali dua fungsi, yaitu fungsi X dan satunya adalah fungsi cos X. Tetapi ubahlah lebih dulu integral itu menjadi bentuk yang lain. Integral itu menjadi seperti ini. Integral X cos X dx itu ubahlah menjadi integral X d sin X. Kenapa? Karena diferensial dari d sin X itu sama dengan X cos diferensial dari d sin X itu sama dengan cos X dx ya, sehingga dari sini kita bisa memisalkan ini nanti sebagai U dan ini sebagai V-nya. Nah, di sini berarti pemisalannya, misalkan U itu adalah X dan V itu sama dengan sin X, maka kita cari integral dari X d sin X itu sama dengan U kali V min integral V du. U-nya itu adalah X, kemudian V itu adalah sin X dikurangi integral sin X dx. Ya, sehingga hasilnya sama dengan X sin X. Nah, integralnya sin apa? Yaitu min cos X, berarti ini jadi plus cos X plus C. Nah, ini ya. Nah, ini lebih mudah cara menentukan integralnya dibandingkan contoh yang ketiga tadi, harus dibiarkan menjadi perkalian dua fungsi, akan menjadi lebih sulit, sehingga harus diuraikan terlebih dahulu apabila di situ memuat perkalian dua fungsi ya. Contoh lagi, misalnya hitunglah integral X kuadrat sin X dx. Nah, penyelesaiannya sama seperti nomor 4. Nah, yang pertama adalah kita ubah dulu bentuk X kuadrat sin X dx itu menjadi bentuk lain, yaitu integral X kuadrat d sinnya ini kita masukkan ke diferensial, berarti menjadi cos X. Karena diferensial dari cos X itu sama dengan diferensialnya itu sama dengan min ya. Berarti di sini harus saya kalikan min. Berarti jadi min integral X kuadrat d cos X. Setelah itu dari sini berarti ini sebagai U dan ini adalah sebagai V. Selanjutnya berarti integralnya berarti menjadi min dalam kurung U kali V. U kali V, U-nya itu adalah X kuadrat, V-nya itu adalah cos X dikurangi integral V du. V-nya itu adalah cos X d dari X kuadrat. Nah, selanjutnya berarti menjadi min, ini tutup kurung dari sini, integral dari X kuadrat cos X min integral cos X. Nah, kita cari diferensialnya dari X kuadrat itu adalah 2X dx ya. Selanjutnya dari sini berarti menjadi min dalam kurung X kuadrat cos X dikurangi 2 kali integral X cos X dx. Nah, bagaimana kemudian kita mencari integralnya ini? Nah, ini kan lebih sulit lagi. Nah, kita bisa menggunakan parsial dengan cara kita uraikan lagi atau kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, integral X cos X, cosnya kita masukkan ke dalam diferensialnya sehingga menjadi integral
X D sin X. Nah, karena diferensial dari sin X itu adalah min cos, maka ini supaya jadi seperti semula, maka ini jadi plus. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti dari sini kemudian kita cari sebentar. Ini harusnya tadi enggak ya, diferensialnya sin. Berarti tetap ya, ini tetap min. Turunannya sin adalah cos. Oke, berarti tetap seperti itu, tidak perlu dikalikan min. Nah, kemudian kita bisa ini aja kalikan ya, berarti jadi x kalikan dengan min biar nggak bingung nanti. X kuadrat cos x plus 2 integral x d sin x. Nah, ini biar nggak bingung. Selanjutnya ini kita integral yang masih belum ketemu ini kita cari dengan menggunakan parsial di mana ini sebagai u dan ini adalah sebagai v. Maka kemudian bisa kita cari min x kuadrat cos x ditambah 2 kali uv. Nah, uv-nya x, v-nya itu adalah sin x min integral v du, berarti integralnya sin x dx. Selanjutnya berarti menjadi min x kuadrat cos x ditambah 2x sin x. Nah, integralnya sin itu adalah min cos, berarti ini jadi plus cos ya, dikalikan 2 berarti jadi plus 2 cos x plus c. Nah, ini adalah hasil pengintegralan dari integral x kuadrat sin x dx. Seperti itu ya. Oke, contoh lain lagi. Saya berikan contoh lain lagi. Misalnya, hitunglah integral x ln x dx ya. Penyelesaiannya sama dengan tadi, yaitu kita jabarkan terlebih dahulu bentuk dari x ln x itu kita ubah menjadi bentuk lain, yaitu integral x ini kita masukkan ke dalam diferensialnya menjadi x kuadrat. Karena turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, nah berarti ini harus saya kali setengah supaya 2-nya nggak ada ya. Selanjutnya kemudian dari sini kita bisa jabarkan, ini kita misalkan sebagai u dan ini adalah v-nya, maka integralnya adalah hasil dari u kali v, yaitu ln x dikalikan x kuadrat min integral v, yaitu x kuadrat d ln x. Nah, kemudian hasilnya menjadi x kuadrat ln x dikurangi integral x kuadrat turunan dari ln x itu adalah 1 per x dx. Berarti di sini hasilnya adalah setengah dikalikan x kuadrat ln x min, nah ini kita bagi berarti jadi integral x dx. Nah, hasilnya sama dengan setengah dikalikan x kuadrat ln x min integralnya x. Nah, integralnya x itu adalah setengah x kuadrat ya plus c. Nah, ini kita kalikan 2 berarti jadi setengah x kuadrat ln x min 1 per 4 x kuadrat plus c. Nah, ini contoh yang ke-6. Bisa dipahami ya? Contoh berikutnya yang ke-7. Hitunglah integral dari akar 3 min x per 3 plus x dx. Nah, penyelesaiannya di sini karena memuat bentuk akar, maka kita ingat lagi bagaimana cara menentukan integral yang memuat bentuk akar, yaitu kita misalkan terlebih dahulu. Jadi misalkan
Z itu sama dengan akar 3 min X per 3 plus X. Maka Z kuadrat itu sama dengan 3 min X per 3 plus X. Maka kalau kita jabarkan, ini kita ingin menentukan di ruas kiri hanya ada variabel X. Maka ini kita bisa uraikan menjadi Z kuadrat dikalikan 3 plus X, ya, sama dengan 3 min X. Selanjutnya 3Z kuadrat ditambah Z kuadrat X sama dengan 3 min X. Nah, yang memuat X kita jadikan di dalam satu ruas yang sama. Z kuadrat X ditambah X sama dengan 3 dikurangi 3Z kuadrat. Kemudian X ini kita faktorkan, berarti jadi Z kuadrat plus 1 sama dengan 3 kali 1 min Z kuadrat. Sama-sama kita faktorkan. Kemudian ini X itu berarti sama dengan 3 kali 1 min Z kuadrat dibagi, nah ini dibagi Z kuadrat plus 1. Ya. Dari sini kemudian baru kita tentukan integral akar 3 min X per 3 plus X dx itu sama dengan integral, nah tadi akar itu kita misalkan sebagai Z. Nah ini Z, berarti dx-nya itu adalah ini. Integral dari dx-nya itu tadi adalah 3 kali 1 min Z kuadrat per Z kuadrat plus 1. Ya. Sehingga dari sini kemudian, nah kita bisa menganggap bahwa ini sebagai konstantanya, ya. Maka ini berarti jadi 3 kali integral Z D dari 1 min Z kuadrat per Z kuadrat plus 1. Ya. Kemudian dari sini kita gunakan integral parsial, di mana ini dimisalkan sebagai U, ini kita misalkan sebagai V, sehingga akan menjadi 3 kali dalam kurung U kali V. U kali V, U-nya itu adalah Z, V-nya itu adalah 1 min Z kuadrat per 1 plus Z kuadrat. Ya, dikurangi dengan integral V. Integralnya V itu adalah 1 min Z kuadrat per 1 plus Z kuadrat dz. Nah, selanjutnya kemudian ini berarti menjadi, kita coba uraikan, berarti jadi 3 kali. Nah, 3 kali Z kali 1 min Z kuadrat per 1 plus Z kuadrat dikurangi, ya. Dikurangi dengan, misalkan ini Z itu saya ubah menjadi, nah ini Z itu saya ubah, atau di sini tadi tetap aja, ya, berarti di sini harusnya, biar enggak berubah, Z kuadrat plus 1. Ini juga Z kuadrat plus 1 harusnya, ya, biar kalian enggak bingung. Nah, berarti ini juga Z kuadrat plus 1. Kan bersifat komutatif. 1 plus Z kuadrat atau Z kuadrat plus 1 sama aja. Nah, kemudian di sini kalau misalkan bentuknya saya ubah menjadi min Z kuadrat plus 1, kan ya sama aja kan, ya. Nah, dibagi dengan Z kuadrat plus 1 dz. Nah, selanjutnya ini jadi 3 kali dalam kurung Z 1 min Z kuadrat per 1 plus Z kuadrat. Nah, berubah lagi kan saya nulisnya. Udahlah, nggak apa ya. Nah, kemudian ini berarti menjadi, nah, minnya itu saya ubah. Nah, jadi ini jadi min, ya, integral min Z kuadrat min 1 kan, ya, per Z kuadrat plus 1 dz. Sehingga hasilnya bisa kita jabarkan lagi Z
1 min z kuadrat, 1 plus z kuadrat, ditambah ya, karena ini dengan ini adalah min dengan min, kemudian jadi integral z kuadrat min 1 per z kuadrat plus 1 dz. Nah, selanjutnya kemudian ini kita manipulasi bentuknya menjadi z 1 min z kuadrat per 1 plus z kuadrat plus, nah ini karena kan kita sulit untuk mengintegralkan bentuk dari z ini ya, integral dari ini kan sulit ya, sehingga kita manipulasi menjadi integral z kuadrat min 1 itu saya tambah 1, saya kurangi 1, kan sama aja ya, sama saja, sehingga di sini tidak mengubah nilai dari integralnya karena saya tambah 1, saya kurangi 1 ya. Kemudian selanjutnya z dikalikan 1 min z kuadrat per 1 plus z kuadrat ditambah, nah ini kan bisa kita integralkan menjadi z kuadrat ya plus 1 karena bersifat komutatif min 2 ya per z kuadrat plus 1 dz, atau hasilnya sama dengan 3 kali 1 min z kuadrat per 1 plus z kuadrat plus, nah ini kita bagi, berarti z kuadrat plus 1 per z kuadrat plus 1 dikurangi 2 per z kuadrat plus 1 dz ya. Berarti kan bisa saya uraikan berdasarkan sifatnya integral menjadi 1 min z kuadrat, ini tetap ditambah integralnya ini kan berarti bernilai 1 dz, sedangkan ini berarti menjadi integral 2 kali seper, nah z kuadrat plus 1 dz. Nah, selanjutnya dari sini akan lebih mudah kita cari integralnya, yaitu 3 kali z 1 plus z kuadrat plus integralnya dari z, integralnya dari 1 dz ya, itu adalah z. Kemudian integralnya ini itu kan sama dengan apa? Sama dengan arkes tangen z-nya, nanti dicari integralnya ini ya, dikurangi 2 kali arkes tangen z plus c. Nah, kemudian kita kalikan 3, berarti jadi 3z 1 min z kuadrat per 1 plus z kuadrat ditambah 3z dikurangi dengan 6 arkes tangen z plus c. Nah, ini ya. Kemudian kita ingat lagi z tadi itu apa? Z itu adalah akar 3 min x per 3 plus x, berarti ya kita cari aja di situ. Kita kembalikan lagi menjadi bentuk x. Ya, berarti di sini z kuadrat tadi ada ya, z kuadrat itu adalah 3 min x per 3 plus x. Nah, berarti ini jadi 3 kali akar 3 min x per 3 plus x dikalikan 1 min z kuadrat itu sama dengan 1 min dalam kurung 3 min x per 3 plus x per 1 plus 3 min x per 3 plus x ditambah 3 kali akar 3 min x per 3 plus x dikurangi 6 arkes tangen dari akar 3 min x per 3 plus x plus c. Nah, ini bisa nanti disederhanakan sendiri ya. Nah, itu adalah hasil dari menentukan integral dari akar 3 min x per 3 plus x. Nah, contoh berikutnya yang ke-8 itu adalah misalkan hitunglah integral arkes tangen 3x per x kuadrat dx. Nah, bagaimana menyelesaikan bentuk itu? Kan bentuknya pecahan, sehingga
bingung mana yang mau dijadikan U, mana yang V gitu ya. Nah, dari sini kita uraikan sama kayak tadi. Jadi integral arkes tangen 3x per x kuadrat dx itu kita ubah bentuknya menjadi bentuk lain yang bukan merupakan perkalian dua fungsi atau pembagian dua fungsi. Nah, di sini kita bisa ubah x kuadrat itu kita masukkan ke dalam diferensialnya x, sehingga ini menjadi d dalam kurung 1 per x. Ini menjadi min arkes tangen 3x. Nah, coba kalau misalkan ini kita uraikan, itu akan kembali ya. Jadi ini kalau saya uraikan, min integral arkes tangen 3x diferensial dari 1 per x itu sama dengan min integral arkes tangen 3x. Nah, diferensial dari 1 per x itu apa? Ingat, diferensial dari u per v, berarti u aksen v, u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Nah, u-nya itu adalah 1, turunannya 1 0, berarti 0 dikalikan x dikurangi dengan v aksennya 1 dikalikan u-nya 1 dibagi v kuadrat. V kuadratnya adalah v-nya itu adalah x, berarti ini x kuadrat dx. Berarti sama dengan min integral arkes tangen 3x min 1 per x kuadrat dx, atau bisa saya uraikan menjadi bisa disederhanakan ya, menjadi integral arkes tangen 3x per x kuadrat dx. Nah, ini kan bentuk soal yang ditanyakan ya. Jadi bentuk ini itu sama dengan ini, tidak mengubah nilainya. Nah, selanjutnya berarti untuk mencari integralnya itu kita misalkan arkes tangen 3x itu sebagai u dan 1 per x-nya itu sebagai v, sehingga hasilnya sama dengan min dalam kurung u kali v min integral v du-nya itu sama dengan min dalam kurung u adalah arkes tangen, berarti arkes tangen 3x dikalikan v-nya adalah 1 per x dikurangi integralnya v itu adalah 1 per x diferensial dari arkes tangen 3x ya. Selanjutnya kemudian min dalam kurung arkes tangen ya per x dikurangi dengan 1 per x diferensialnya arkes tangen 3x itu sama dengan 3 per 1 plus 9x kuadrat dx. Nah, dicoba lagi, diingat turunan dari arkes tangen x ya. Dilihat lagi di materi sebelumnya, turunan dari arkes tangen itu apa ya. Kemudian dari sini berarti kita bisa sederhanakan menjadi arkes tangen 3x per x dikurangi, ini 3-nya saya jadikan koefisien di depan ya, integral, kemudian 1 per x ya, x, kemudian di sini ada 1 dikalikan 1 plus 9x kuadrat dx. Nah, kalian perhatikan integral ini. Ini adalah integral berbentuk rasional, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi yang dia berbentuk pecahan atau berbentuk rasional ya. Jadi kita coba cari berapa sih integral dari 1 per x kali 1 plus 9x kuadrat dx itu sama dengan berapa sih? Kita coba cari. Nah, berarti dari sini kita bisa gunakan, yaitu kita cari integrannya. Integran dari ini adalah 1 per x 1 plus 9x kuadrat. Nah, ini adalah pecahan rasional yang memuat fungsi linear dan faktor-faktornya adalah linear dan
kuadrat ya. Sehingga di sini bisa kita jabarkan menjadi A per X ditambah BX per C per 1 plus 9X kuadrat. Nah, selanjutnya kita coba jabarkan 1 per X kali 1 plus 9X kuadrat sama dengan, kita samakan penyebutnya, ini berarti saya kalikan 1 plus 9X kuadrat ditambah BX plus C saya kalikan dengan X per, ini jadi X 1 plus 9X kuadrat. Berarti dari sini kita bisa lihat 1 per, ini kan sama ya, berarti 1 sama dengan A ditambah 9AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah CX, berarti 1 sama dengan, ini 9 dengan B, berarti 9A ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah A. Perhatikan di sini koefisien X kuadrat di ruas kiri itu enggak ada, 0. Di ruas kanan itu adalah ada 9A plus B. Kemudian ada koefisien X, di ruas kiri tidak ada, di ruas kanan itu ada C. Kemudian konstanta di ruas kiri itu adalah 1, ini ya, di ruas kanan itu adalah A. Nah, dari sini terlihat bahwa A itu sama dengan 1, C-nya 0, berarti B bisa kita tentukan di sini 0 sama dengan 9 kali 1 plus B. Berarti B itu sama dengan min 9. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hasil dari integral 1 per X ditambah 9X kuadrat dx, ya, atau integralnya dari ini, integral dari X kali 1 plus 9X kuadrat tadi itu sama dengan integral A-nya tadi itu bernilai, jadi A per X ya tadi ya, ditambah dengan integral BX plus C per 1 plus 9X kuadrat dx, ini ya, diingat yang ini ya. Nah, ini. Maka kita masukkan nilai A, B, C-nya sama dengan A-nya itu 1, berarti 1 per X dx, ditambah B-nya itu adalah min 9, berarti integral min 9X plus C-nya 0 per 1 plus 9X kuadrat dx. Ya. Berarti dari sini jadi integralnya 1 per X itu sama dengan ln X min 9 integral X per 1 plus 9X kuadrat dx. Nah, ini bisa kita cari integralnya ln X min 9, ini kita manipulasi, diferensialnya itu berarti terhadap 1 plus 9X kuadrat. Turunannya ini adalah 18X ya, 18X, karena 18X berarti ini bisa kita kalikan dengan 1/18 ya, 1/18 integral dari 1 per 9X kuadrat. Kalau nanti bingung, ini kalian jabarkan, nanti hasilnya harus sama dengan ini. Disederhanakan harus sama dengan ini, karena dari langkah sebelumnya ke langkah yang ke sini itu tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ini sama dengan ln X min, ini kita bagi jadi setengah. Nah, integralnya ini dengan ini itu adalah ln ya. Hasilnya adalah ln. Berarti sama dengan ln dalam kurung 1 plus 9X kuadrat plus C. Jadi integral arcus tangen 3X per X kuadrat dx tadi kan hasilnya sama dengan ini, yaitu ini kan terakhir yang kita cari adalah ini, min arcus tangen 3X per X ya, min dalam kurung arcus tangen 3X per X, kemudian dikurangi dengan 3 kali integral
seper X kali 1 plus 9X kuadrat dx. Nah, kita masukkan hasil ini tadi, itu adalah ini, berarti jadi min arkes tangen 3X per X, ini saya kalikan min semua, berarti ini jadi plus 3 kali dalam kurung len X min setengah len dari 1 plus 9X kuadrat plus C, atau sama dengan min arkes tangen 3X per X ditambah 3 len X min 3 per 2 len dalam kurung 1 plus 9X kuadrat plus C. Nah, ini adalah hasil integral yang ditanyakan. Nah, itu adalah contoh tentang integral parsial. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya nanti akan saya berikan latihan soal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.